Pengemudi kehilangan kendali di jalan tol, beberapa mobil langsung terjebak kekacauan. Ya, kamu perlu diderek. Kejutan muncul saat petugas mengungkap siapa pengemudinya. Tetap di mobil. Perlu ambulans? Kenapa kamu mengemudi lebih dari 100 mil per jam? Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Cerita ini bisa kami hadirkan berkat mitra hebat Morgan & Morgan. Ada alasannya kenapa Inside the Crime menjadi salah satu acara True Crime Top di YouTube. Morgan & Morgan adalah firma hukum cedera terbesar di Amerika. Telah berjuang lebih dari 35 tahun dan memenangkan lebih dari 30 miliar dolar untuk klien, terbukti dari rekam jejak mereka. Dengan 1.000 lebih pengacara di 100 kantor, menyewa Morgan & Morgan seperti merekrut pasukan untuk membelamu. Sebuah tim yang akan berjuang keras untuk mendapatkan kompensasi yang layak bagi klien mereka. Tidak semua firma hukum itu sama. Jika kamu memilih yang salah, kamu bisa kalah bahkan sebelum memulai. Jika kamu mengalami cedera, kamu bisa menghubungi Morgan & Morgan dan biaya mereka gratis kecuali kamu menang. Untuk info lebih lanjut, kunjungi forthepeople.com, Inside the Crime, klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar. Wanita yang tertabrak mengatakan bahwa pengemudi yang menabraknya melaju dengan kecepatan 80 hingga 90 mil per jam. Namun dia tetap bisa pergi dengan hukuman yang dinilai beberapa orang sangat ringan. Pada 24 Juli 2025 di Westport, Connecticut, sekitar pukul 9.30 pagi, Polisi Negara Bagian Connecticut menangani kecelakaan di Merritt Parkway, rute 15. Hai. Ada apa? Apa yang terjadi? Hai. Apa yang terjadi? Seorang pria menabrak saya dari belakang lalu mencoba menariknya saat melihatnya terlepas. Oh, Ya, saya mencoba mengejar dan pintu saya sampai rusak. dan dia pergi. Tidak, dia ada di depan sana. Oh, baiklah, dia tidak bisa pergi. Jadi ada kaitnya. Ya, tidak kelihatan. Dia menabrakmu dari belakang, lalu kamu menabrak pembatas jalan. Tidak, dia menabrak pintunya. Dia menabrak pembatas jalan. Baiklah. Oh, di halaman kasus. Oke. Tidak. Oke, apa yang ada di sisi lain? Sebelah sana Apa yang terjadi di sana? ada kaitannya. Aku tak melihat apapun. Ada puing? Ya, dia sedang bersama mobil. Tampaknya mobilnya rusak. Ini tidak terkait pesawat. Oke. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Sebelumnya, Polisi Negara Bagian mencoba pemeriksaan lalu lintas di jalur utara. Dashcam merekam Bentley melaju sangat cepat di jalan tol. Mobil itu semakin mendekat ke arah sebuah BMW yang sedang melaju di jalur kanan. Saat mencoba menghindari mobil tersebut, Bentley itu justru menabrak bagian belakang BMW sebelum akhirnya menabrak pagar pembatas kayu. Tebak siapa selebriti yang mengemudikan Bentley itu? Mobil tersebut harganya sekitar $300.000. Tetap di dalam mobil saja. Apakah kamu butuh ambulans? Kenapa kamu mengemudi lebih dari 100 mil per jam? Saya baru saja merayakan ulang tahun cucu perempuan saya. Saya harus sampai ke sana keesokan harinya. Kamu lihat saya mengejar kamu dari belakang? Saya melihat lampu itu, tapi kelihatannya tidak normal. Saya mencoba mengejar kamu, tapi kamu terus melaju. Saya penasaran, tidak berusaha kabur darimu. Saya tahu dan mengerti, tapi itu membuat saya bingung. Baik, bukan seperti kamu kabur, tapi menurutku kamu hampir mencapai 115 mil per jam. Kamu menabrak seseorang karena tidak memperhatikan. Apakah kamu melihat ponselmu? Tidak, saya sedang mencoba menyetir. Tidak, saya tidak melihat. Orangnya tepat di depanmu? Pasti ada alasan kamu menabraknya. Aku sudah lama sekali tidak mengendarai mobilku. Entah sudah berapa lama. Baik, dia ada di depanmu. Kamu melaju lurus ke arahnya dengan kecepatan 100 mil per jam. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Perlu ambulans? Tidak. Baiklah, hanya STNK Anda? Apakah SIM Anda ada di sini? Tidak, ada di saku saya. Baiklah. Saya sudah mengendarai mobil ini cukup lama. Mobil ini cepat, saya kasih tahu itu. Ya, kencang gila. Terima kasih.
Sekarang, biasanya ini adalah bagian di mana saya memberitahu Anda nama resmi pengemudinya, tapi saya rasa banyak dari kita sudah tahu siapa dia. Mantan bos besar WWE, Vince McMahon. Pada 2022, dia mundur sebagai CEO karena penyelidikan perusahaan atas tuduhan pelanggaran seksual, meski dia membantah tuduhan itu. Polisi menyatakan pada insiden Juli 2025 dia memakai sabuk pengaman, namun airbag tetap mengembang. Pengemudi BMW tidak melaporkan cedera, namun mobilnya tampak rusak akibat kecelakaan. Saya tahu, saya melihatnya. Dan aku baik-baik saja. Tapi aku gemetar. Tidak. Ada orang lain bersamamu? Anjingku, Mobil putih siapa ini? dia adalah saksi yang membantu. Aku turun karena aku pikir melihatmu ngebut. Tidak. Aku mencoba mengejarnya karena dia melaju kencang. Dia langsung pergi dan meninggalkan kami. Tidak, dia tidak mencoba pergi. Hanya ngebut dengan mobilnya. Aku masih seperti Hai. Kamu ada di mobil ini kan? Mobilku seperti meneror. Aku merasa sangat bersalah. Jika ingin memberi pernyataan, tunggu petugas yang membuat laporan kecelakaan. Jadi kamu cuma kebetulan lewat Iya, aku mau masuk sekarang. mobil Ford. Maksudku aku hanya berusaha untuk tidak begitu. Aku lihat semuanya. Kamu baik-baik saja? Aku tahu. Shelby? Iya. Hai, Shelby. Tidak. Syukurlah aku menemukan salah. Yah, jujur saja, kamu beruntung dia menyadarinya di detik terakhir karena dia menghindar. Kalau dia menabrakmu langsung, itu akan lebih parah. Petugas lain akan datang. Saya tidak punya komputer untuk laporan kecelakaan, tapi jika kamu ambil SIM, STNK, dan asuransi lalu tetap di sini untuk beri pernyataan ke petugas, cukup tunjukkan SIM-mu. Bagus, bisa diatasi. Orang itu bilang dia baru meninggalkan balapan. Dia memang sedang melaju sangat cepat. Kamu benar-benar butuh ini? Perlu mobil derek? Aku tidak tahu dan tidak punya waktu mengurusnya. Ya, kamu harus diderek. Jadi pilihannya, karena kamu berada di tempat yang cukup aman, kamu bisa memanggil sendiri, atau aku bisa memanggilkan satu untukmu yang hanya akan membawamu keluar dari jalan tol. Aku punya AA. Aku nggak tahu. Menurutmu bagaimana? Kamu akan di sini cukup lama, kecuali ada yang menjemputmu dan kamu meninggalkan mobil. Truk derek akan membawamu ke tempat yang benar-benar aman. Truk derek, kami bisa mengantarmu ke parkir komuter dan meninggalkanmu di sana, tapi tetap akan dikenakan biaya. Tapi pada akhirnya, asuransimu atau asuransinya akan menanggung semuanya. Tapi kamu juga bisa pakai AAA. Kamu tinggal di mana? Aku sedang dalam perjalanan aku di kota New York, tapi ini Vineyard Carry. Ya, jadi kamu bisa pakai AAA untuk membawanya dari sana kemanapun kamu mau. Ya, Aku mungkin akan membuka bagasi. Koperku di sana. kita bisa coba kalau kamu mau. Atau mobil derek bisa membukanya kalau kamu mau. Wow, Ya, aku baik. Syukurlah. ya. Menurutmu bagaimana? Menurutku kamu sebaiknya keluar dari jalan tol. Itu yang paling aman. Bisa saja ada orang lain yang datang dan menabrakmu saat kamu di sini. Iya. Oke, jadi aku akan memanggilkan mobil derek untukmu dan mereka akan membawamu keluar. Ya, mereka akan sampai di sini dalam 30 menit. Oke, itu akan sangat membantu. Baiklah, biar aku ke sana dulu. Ya, Jadi lalu informasinya? Polisi yang akan melakukan itu Tidak. akan masuk laporan. Biar saya panggilkan mobil derek itu. Silakan berdiri di depan mobil ini. Karena ada orang yang menonton seperti pria di pinggir jalan itu. Aku sedang berusaha mengejarnya. Kamu mencoba memberhentikannya? Iya, Jadi dia mencoba kabur darimu? tidak. Aku berharap kamu bisa membawanya pergi sedikit lebih cepat. Jadi di mana? Haruskah aku bilang ke A soal mobilku? Mungkin kamu bisa, kalau kamu mau ke tempat parkir komuter, kamu bisa menunggu taksi atau tumpangan lain di sana. Aku Aku akan pergi untuk menyewa mobil. di suatu tempat, oke? Jadi ini tempat parkir komuter 41, biar aku carikan alamatnya untukmu. Aku bahkan tidak tahu kita dekat kota apa. kita di Westport.
Mobilmu juga tidak rusak dan tidak ada serpihan yang mengenai, kan? Tidak. Dia baik-baik saja. Aku juga sempat pikir akan terkena serpihan. Sebenarnya kami sedang mencoba menghentikannya. Aku berusaha mengejarnya untuk menghentikannya. Ya ampun, aku nggak percaya itu. Aku menyalakan lampu rotator dan mencoba mengejarnya. Aku melihat dia ke mobilmu dan langsung kaget. Iya, karena dia pasti sedang mengetik pesan atau sesuatu dan tidak melihat ke bawah, jadi dia tidak melihatku. Iya, sesuatu seperti itu. Baiklah, mari kita lihat. Selama semua baik, itu yang selalu kukatakan. Aku pernah melihat yang lebih buruk. Salahku. Itu bisa lebih buruk. Saat aku mengendalikan mobil dan tetap di pinggir, aku merasa seperti di film, ya ampun. Minggu lalu aku melihat kecelakaan saat seseorang terguling karena menaiki bukit. Ya, oh, Enggak. Jadi kalau aku bilang ke A, ayo kita mulai. Kamu nggak tahu persis kemana mereka akan membawaku. mungkin aku akan keluar di parkiran komuter exit 42. Tapi aku tunggu sampai mobil derek datang. Oke, lalu aku bisa memberitahu AA. Pertanyaannya, aku rasa untuk memperbaikinya, A akan menderek dan mungkin membawanya kemana saja. Seperti, di mana kamu servis mobil? Aku tinggal di kota, jadi sering ke BMW. Ada BMW kan? Kenapa kamu tidak mendereknya ke BMW di sini saja? That's right, I think so. Let me look it up. Ide bagus, maksudku Aku yakin ada. Kita Akan menuju Greenwich. BMW tahun lalu. berapa lama kamu minta bantuan padanya? Seperti beberapa detik sebelumnya. Keluar. Oh, ada satu di Darien. Yang ke arah sana kan? Ya, Yang itu yang paling dekat. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat apakah ada satu. Mari kita lihat. Saya akan membersihkan beberapa puing dari jalan raya, ya? polisi mengatakan saat Bentley milik Vince menabrak BMW, puing-puing berterbangan dan tersebar di jalur utara dan selatan. Puing di jalur selatan mengenai Ford Fusion ini. Ironisnya, pengemudinya mengenakan kaos WWE. Jadi kita tidak akan mengendarai ini kemana-mana. Baiklah, jadi apakah kamu melihat apa yang terjadi di sana? Saya melihat tanah berterbangan lalu membanting setir agar tidak menabrak benda itu. Ini mobil jenis apa? Ini Ford Club Hybrid. Ford Fusion 15 tertulis Alfa 562183. Baiklah, kami sedang memanggil truk derek untuk Anda sekarang. Kami juga akan menderek kendaraan-kendaraan itu. Jadi apakah Anda melihat langsung kecelakaannya terjadi atau Anda hanya melihat debu saja? Saya melihat tanah berterbangan di samping. Itu yang berikutnya keluar. Terima kasih. Dan saya bisa keluar sebelum saya mungkin tertabrak di lokasi ini. Ya, tentu saja. Saya mengerti, saya pernah melihat bahan melintasi jalan sebelumnya dan seperti menabrak mobil. Tapi ya, itu... Roger, baik, sekarang kita tunggu saja. Kamu sudah punya semua informasi? Ketiga mobil itu tidak bisa dikendarai dan harus diderek dari lokasi.
Baiklah, ayo. Bawa dia ke mobilmu. Oke. Kami tunggu informasinya. Setelah kami berikan, kalian bisa berangkat. Oke. Baiklah, Terima kasih banyak. kamu harus keluar dan kembali ke mobilnya. Apa itu? Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang terluka. Bisa aku berhenti di sini saja supaya dia tidak... Ya, benar begitu. Dia akan membawanya sedikit lebih dekat ke Anda, Pak. Pak, benar. Untung tidak ada yang terluka. Ya, dia akan membawa mobilnya sedikit lebih dekat. Baiklah. Anda tidak butuh ambulans? Tidak terluka? Baik. Mungkin besok Anda akan sedikit pegal. Tapi di mana cucu buyut Anda tinggal? Ya, tapi dia di sebelah, di Western. Lalu Anda lewat jalan belakang dan dia sudah 10 menit dari sini. Oh, ya. Baiklah, saya bisa mengantar Anda ke mobilnya sekarang. Anda butuh apa lagi dari dalam? Anda tidak apa-apa? Ya, aku butuh bantuan. Anda tidak apa-apa? Aku akan membantumu. Tidak ada yang terluka. Itu sebenarnya... Hei, Peter. Tidak, mereka tidak. Dia sepertinya, dia bilang dia akan membawa keduanya. Jadi mereka tidak akan. Mereka akan menunggu di kendaraan bantuan di sini. Baiklah, ya. Aku akan membantumu. Oh, ya, benar. Itu dia. Ya, Saya hanya ingin tanya pria ini tujuan mobil ini. Saya akan membantu. ya, memang benar. Pete, speaker mobil saya tiba-tiba aktif, jadi saya tidak dengar apa yang dia katakan. Saya tanya dia sekarang, kamu akan mengambil mobil itu selanjutnya? Ya, saya sudah dapatkan Capital One itu. Oh, Ada truk lain yang datang? baiklah. Ada truk lain di sana. Kita butuh tidur siang lebih baik. Aku akan... Oh, Ya, tentu saja. Hal seperti ini biasa terjadi. Tahu kan? Seperti yang kami bilang, tidak ada yang terluka. Itu yang terpenting. Terima kasih. Bro, ya tidak masalah. Dan katakan saja. Tapi dia akan bawa semua dokumen. Benar, terima kasih. Kamu tidak butuh apa-apa dari mobil itu kan? Tidak. Baik. Menurut laporan dari ESPN, pengemudi BMW itu tidak terlalu tahu siapa Vince McMahon dan mengatakan bahwa dia memang menunjukkan kepedulian terhadapnya setelah kecelakaan itu. dia ingin aku tanya apakah kamu bisa mengatakannya. Ya, aku akan membantumu. Mereka berdua ingin melakukannya. Dia ingin meminta maaf. Bro, kamu tahu, mobil di sana milik orang itu sepertinya dia yang datang. Dia pakai kaos WWE waktu berangkat kerja. Nggak mungkin, sumpah demi Tuhan, bro. Dia intinya melihat namanya. Aku bilang nggak mungkin itu orang yang sama. Nggak mungkin. Aku sedang dalam perjalanan. Mobilmu tertabrak. Aku tidak melihat ada kerusakan. Seperti kataku, tak ada yang terluka.
Tidak, kamu baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Apakah ada yang lain? Apakah ada mobil lain di sana? Tidak. Siapa itu? Oh, jadi dia yang tadi, mobil Derek di depan. Oh, itu mobilnya. Ya. Baiklah. Apa kalian sudah bilang ke dia kalau orang itu kena di sisi lain? Siapa? Salah satu dari mereka. Tidak, dia sudah menjelaskan padaku. Vince tidak diseret dengan borgol, melainkan hanya diberi surat panggilan karena mengemudi ceroboh dan terlalu dekat hingga menyebabkan kecelakaan. Baiklah, jadi saya akan memberikan Anda surat panggilan pelanggaran ringan untuk mengemudi ceroboh. Jadi ini hanya akan... Waktu menulis sekitar 2 menit, saya akan beri suratnya. Baik. Jadi akan di Westport. Iya. Aku akan beri alamatnya dan sepertinya cuma butuh 2 unit. Pada Oktober, hakim mengizinkan Vince McMahon ikut program pra-persidangan dengan syarat dakwaan dibatalkan jika ia berdonasi $1.000 dan menjaga SIM serta asuransi tetap aktif. Terima kasih sudah mendengarkan episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.